Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penguji uji kinerja PPG PAI tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yulianto Sutaji SHI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Muara Enim. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2022 di UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 PKM 2 dengan mengambil tema tata cara pengurusan jenazah, subtema dalil tentang pengurusan jenazah. Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan video kami di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Bisa, semoga hebat, semoga bisa, hebat, luar biasa. kita lanjutkan. Terus kita silakan dibuka bersama Al-Qur'annya. Coba dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai Al-Asad ya. Sama-sama dengan pelan, dengan takbir, baca dengan baik. A'udzu billahi Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Untuk hari ini Kamis sampai akhir tinggal dari kita hari ini. Amat dari mana? Apa keterangannya? Sakit. Ada yang lain? Bilang Rahayu. Keterangannya apa? Jadi yang akan masuk bilang kedua ya. Satu sakit Amanda, kemudian Bina Ayu. Keterangannya apa? Yang lainnya ada semua. Siap belajar? Jadi tugas kita sebagai seorang muslim ya punya kewajiban untuk menuntut ilmu ya. Tiada henti. Sampai kapan? Sampai seorang muslim itu meninggal dunia.
tuntutlah ilmu dari goyang sampai ke liang lahat. Dari mulai kita lahir, ya, dari rem ibu, dari mulai balita sampai kita meninggal dunia, selama kita masih hidup, kita dituntut, ya, dituntahkan oleh agama Islam untuk belajar, mencari ilmu. Itu bekal kita, ya, menambah pengetahuan kita, wawasan kita, ya kan, ilmu kita terus bertambah, ya. Baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia seperti matematika, apalagi ilmu bahasa Inggris, apalagi IPA, ya, bahasa Indonesia maupun ilmu-ilmu yang lainnya berkembang sangat banyak, sangat pesat. Maka tugas kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai berhenti nafas kita atau sampai kita meninggal dunia. Baik, kita sebelum masuk ke materi kita jam dulu, ya. Masih ingat yang kemarin sebelum waktu masih ingat, ya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi tepuk satu kali, ya. Siang sekali, sore 3 kali, malam setengah. Kita sampai, ya, sampai malam. Mau tepuk tapi tangannya kembali lagi, ya. Kita tes dulu, ya. Bapak sampaikan dengan pelan, ikuti apa yang Bapak katakan. Pagi, siang, sore, malam. Kita mulai, ya. Oke, tepuk siang, pagi, malam. Malam, sore, ya, malam sampai, ya. Kita lagi, ya. Ya, ini apa namanya? Ayo bukan, coba Bapak cek ya, kamu itu fokus ya antara indera apa namanya pendengaran, ya, telinga menerima perintah, gerakan otak, kemudian tangan keduanya mengikuti perintah atau instruksi, ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, malam. Nah. Kita semua sudah masuk di malam, sudah konsentrasi. Baik, hari ini kita akan membahas materi yang baru, ya, di kita di materi apa di semester kelas 11 tentang tata cara pengurusan jenazah. Kita akan belajar mengamati, kemudian mengkaji, ya, membahas tentang apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Ada yang tahu pertama apa ya? Dimandikan, ya. Oke, yang kedua mandi, dibungkus dengan kain kafan dari ujung kepala sampai kaki, ya. Yang ketiga sebagian sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah atau pada si mayat tadi. Yang keempat, selesai diserahkan, alangkah baiknya dipercepat waktunya untuk segera diberangkatkan ke liang pemakaman untuk dimakamkan, ya, dimasukkan ke dalam liang. Kita akan lihat nanti, menyaksikan ada materi, ya, berupa video dan juga PowerPoint. Itu selanjutnya ada diskusi kelompok mengkaji, ya, menganalisis tentang video dan materi yang Pak tayangkan di depan, ya. Paham semuanya? Kita akan menyaksikan dan juga menganalisis video seperti di depan tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Silakan diamati, dilihat, ya, dianalisis isi dari materi video ini, ya. Jenazah. Sebelumnya kita awali
surat Al-A'raf ayat 34 yang menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui ajal manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Selanjutnya kita bahas tentang hak muslim kepada muslim lainnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada. Beliau SAW bersabda, yang pertama adalah apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah hak sesama muslim terhadap muslim lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan saat saudara muslim meninggal dunia, yang pertama adalah kita mengucapkan kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, mengganti pakaian dan membersihkan kotoran yang keluar dari tubuhnya. Kemudian yang ketiga, memejamkan kedua belah matanya dan mengikat dagu dengan serban atau sejenisnya. Yang keempat, lipatkan tangannya seperti dalam sholat. Kemudian yang kelima, luruskan kakinya. Yang keenam, ikatkan kedua ibu jarinya. Kemudian yang ketujuh, meletakkannya di tempat yang tinggi. Dan yang kedelapan, menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi yang perlu diperhatikan saat ada saudara muslim kita meninggal dunia. Selanjutnya, kewajiban muslim terhadap saudara muslim lainnya atau terhadap jenazah atau terhadap saudara muslim lainnya yang meninggal dunia, ada 4 kewajiban. Yang pertama adalah memandikan, setelah itu mengafani, selanjutnya adalah mensolati atau menyorati, dan yang terakhir adalah memakamkan atau mengubur. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah memandikan. Ya. Sampai di ini saya akan dipahami tadi. Tadi ada ayat tentang menjelaskan tentang kematian, ya. Ada 2 ayat Quran. Kemudian juga ada hadis Rasulullah yang menjelaskan 5 kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Jadi tadi sampai di materi 4 kewajiban terhadap jenazah. Silakan dianalisa apa isi dari video tadi, ya. Terutama dari tulis, ya. Ini Bapak tambahkan tugas yang mencari dalil maupun hadis tentang kewajiban terhadap jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menjelaskan, dan menguburkan, maupun kewajiban lain seperti melunasi utang jenazah, ya, atau mungkin melaksanakan wasiat dari jenazah semasa masih hidup. Ini tugas dari 4 kelompok untuk mendiskusikannya. Silakan tulis dulu. Silakan nanti lihat, amati, Bapak akan menyampaikan, ya, materi dengan PowerPoint tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Ya. Kita yang perlu dipahami, ya, ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, coba dibaca. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. silakan. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, Menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. ya, ini harus kita kuasai, ya, dalam materi yang
ketiga ini tentang pengurusan jenazah ya. Kita memahami bagaimana cara memandikan, mengkafani, agar sampai menguburkan jenazah dengan baik dan benar. Tahu tata caranya, kemudian memahami apa itu takziah dan juga ziarah kubur dalam rangkaian ya pengurusan terhadap jenazah. Sebagai pengantar ya untuk motivasi kita ya, bahwasanya yang pertama, kematian adalah suatu kepastian bagi setiap makhluk ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, yang kita pahami. Yang kedua, kematian hadir tepat pada waktunya, tidak memandang umur, pangkat, kedudukan ya, jabatan di masyarakat maupun warna kulit. Kemudian bersedia maupun tidak, ya pasti akan kita hadapi, pasti akan datang menemui kita, ajal atau kematian. Bagi mereka yang masih hidup, perlu menyempurnakan segala hak-hak jenazah. Disampaikan tadi melunasi hutang, menunaikan amanah dari jenazah masih hidup ya. Pengurusan jenazah merupakan suatu hak si mayit ya, yang perlu disempurnakan oleh ahli waris serta masyarakat sekitar, para tetangga yang dekat maupun yang harus diselesaikan semua, dari mulai dimandikan sampai dikuburkan ya. Perawatan jenazah sudah ada mungkin di video tadi. Kalau sudah dipastikan meninggal dunia sebelum dimandikan, itu rangkaiannya. Yang pertama, coba baca Pandu nomor 1. Pejamkanlah matanya dan mengelak ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Oke, yang kedua, saya tutuplah. Kedua. Lepas dulu badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Ya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dan Jangkauan binatang. Yang keempat, segera bagi ahli warisnya ya diwajibkan untuk melunasi hutang si mayat. Pakai harta siapa? Nah, harta peninggalan si mayat. Di bank lah, mau di mana, di rumah ada, ambil. Dia ada hutang dengan siapa, berapa nominalnya, berapa jumlah hutangnya, lunasi ya, segerakan. Kemudian boleh bagi kita, keluarga kita, sahabatnya untuk mencium jasa ya. Jadi kewajibannya memandikan, mengkafani, menguburkan jenazah. Nah, tugas kalian siang hari ini silakan diskusikan yang kelompok kalian ya. Hadis maupun ayat Quran yang menjelaskan tentang 4 kewajiban itu, baik memandikan, mengkafani, menjelaskan dan menguburkan jenazah. Tulis saja bunyi hadisnya, nanti kita selesai di depan dengan tadi hasil menganalisa video yang di awal tadi ya. Silakan cari boleh di buku cetak, di RKS maupun di sumber lain dari internet boleh ya. Minta bantuan dari Google ya, misalnya dalil tentang memandikan jenazah, kira ada hadis Nabi, kira siapa, catat. Maupun yang lain tadi seperti dalil tentang melunasi hutang jenazah atau mungkin menunaikan wasiat dari jenazah. Silakan dikerjakan dulu. Dalilnya boleh dari di buku, di LKS
maupun di apa namanya melalui internet ya. Terus dalil yang tentang 4 kewajiban ini ya. Boleh yang memandikan, boleh semuanya. Dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah, hadis Nabi tentang 4 kewajiban yang di depan. Memandikan ada enggak dalilnya? Kemudian mengkafani, kemudian dalil tentang menyolatkan jenazah, ya. Kemudian dalil tentang menguburkan, ya. Apa yang kalian temukan di situ silakan dicatat, tulis di lembar tugas, nanti dipresentasikan di depan. Ya, ada 4 kelompok. Ya. Silakan. Biar saling melengkapi ya, kita sama satu jalan di buku. Nah, ketemu belum ada yang dari internet. Masukkan, ya. Ditulis di lembar lembar tugasnya, lembar tugasnya. Artinya saja boleh, tapi di dalam kurung di ujung diberi keterangan ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Boleh artinya yang dibacakan di depan, nanti diberi penjelasan dalam kurung itu di akhir apa namanya hadis itu riwayat siapa, apakah Bukhari atau Muslim atau Ibnu Majah, An-Nasa'i, kan banyak ulama-ulama apa hadis. Silakan untuk mengamali dari kelompok 1 untuk mempresentasikan atau diskusi, dan nanti ada tanya jawab dari kelompok yang lain. Silakan yang mewakili kelompok kami. Yang lain kelompok 2, 3, 4 siapkan, nanti amati. Pas kelompok 1 presentasi. Satu orang membuka, yang satu lagi membacakan hasil tugasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penganalisan dari kelompok kami tentang melaksanakan pengurusan jenazah dan dalil-dalil kewajiban terhadap jenazah yang akan disampaikan oleh teman kami. Hak sesama muslim. Apabila engkau bertemu, ucapkan salam kepadanya. 2. Apabila engkau diundang, datanglah. 3. Apabila engkau dimintai nasihat, maka dengarkanlah. 4. Apabila
apabila dia bersin, dia memuji Allah, maka ucapkanlah Yarhamullah. 5. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. 6. Apabila dia meninggal dunia, ikutlah. Yang diperhatikan jika seorang muslim meninggal: 1. Mengucapkan kalimat innalillahi. 2. Mengganti pakaian. 3. Menjenguk, memejamkan matanya. 4. Lipatkanlah tangannya. 5. Luruskan kakinya. 6. Ikatlah kedua ibu jarinya. 7. Meletakkan di tempat yang tinggi. 8. Mengangkatnya ke arah kiblat. Kewajiban terhadap jenazah: 1. Memandikan. 2. Menyolatkan. 3. Mengkafani. 4. menguburkan. Renungan Quran Surah Al-Imran bahwa kehidupan itu di dunia ini tidak selamanya. Dalil memandikan jenazah: barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang memiliki jenazah, maka hendaklah dia wudhu. Dekat. Apa hukum ziarah kubur bagi wanita? Hukum ziarah kubur bagi wanita. Ziarah kubur bagi perempuan itu sunnah. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan mendengarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat, luar biasa. sudah dipresentasikan oleh Pak kelompok, keberhasilan tanya jawab, ya, sudah bisa memahami ya tentang materi berupa dalil perawatan atau pengurusan terhadap Jenazah. Nah, selanjutnya akan memberikan evaluasi yang akan dikerjakan oleh kalian semua, ya. Evaluasi terkait materi yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang perawatan jenazah. Sudah menyelesaikan materi pertemuan pertama ini tentang apa tadi? Dalil tentang urusan dari mulai memandikan, memandikan, menguburkan, maupun hal-hal lain yang perlu disiapkan oleh ahli waris terhadap jenazah. Ya. Gerakan apa tadi, misalnya menutup mata mayat, kemudian apa lagi? Menutup bagian tubuh, melunasi apa lagi? Melaksanakan wasiat atau pesan dari jenazah. Semoga menjadi bekal kalian. Ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Ya, nanti di masyarakat, di dekat rumah ada yang meninggal, karena sudah lebih baik sudah tahu, sudah bisa
melaksanakan, ya, menerapkan apa yang kamu dapat selama belajar di sekolah pada materi tentang pengurusan terhadap jenazah. Ya. Sekian dari Bapak, akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam